Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Imam Sa'roni, salah seorang YouTuber pemula dari Malang, Jawa Timur. Baik teman-teman semuanya yang luar biasa, pada kesempatan video kali ini saya mau review buku yang luar biasa ya teman-teman. Bukunya seperti ini teman-teman, yaitu Sifat Sholat Nabi Muhammad SAW. Buku ini saya beli tanggal 6 bulan 11 tahun 2017. Satu itu harganya 95.000. Oke, sebelum kita mulai saya mau ucapkan terima kasih dulu buat teman-teman yang telah mendukung channel ini dengan memberikan like-nya, komennya maupun subscribe-nya, maupun telah bersedia men-sharingkan video-video yang ada dari channel ini. Semoga dukungan apapun yang teman-teman berikan kepada channel ini dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang luar biasa, yang lebih banyak lagi dan lebih besar lagi. Jazakumullahu khairan katsira, amin. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, baru ketemu channel ini, silahkan kasih tombol suka dan subscribe ya teman-teman, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video yang saya upload dari channel berikutnya, dan juga tidak ketinggalan giveaway yang saya selenggarakan dari channel ini. Atas semua dukungannya saya ucapkan terima kasih dan terima kasih. Oke, kita mulai ya teman-teman. Ini adalah buku yang luar biasa, buku yang akan sangat bermanfaat buat teman-teman semua juga untuk belajar tentang sholat ya, terutama bagi saudara-saudara kita yang muslim. Saya sangat merekomendasikan untuk membeli buku ini ya. Judul aslinya adalah Sifatus Sholat ya. Ini ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin ya. Ini terjemahnya Sifat Sholat Nabi, dilengkapi dengan foto gerakan sholat, sangat istimewa sekali. Diterbitkan oleh Ummul Qura Belajar Islam dari sumbernya ya. Ini diterjemahkan oleh Syekh diterjemahkan oleh Umar Mujtahid LC, Ustadz Umar Mujtahid LC ya teman-teman ya. Ini seperti ini teman-teman. Kemudian di bagian belakangnya ada tulisannya Sholu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana kalian lihat aku sholat ya teman-teman ya. Setelah 3 kali disuruh mengulangi sholatnya, sahabat Nabi itu pun meminta diajari oleh Nabi Muhammad SAW, dan dengan lemah lembut beliau pun mengajarkan, jika engkau hendak sholat maka sempurnakanlah wudhu, lalu menghadaplah ke kiblat, lalu bertakbirlah. Hadis riwayat Imam Bukhari teman-teman. Kemudian itulah salah satu gambaran betapa Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan tata cara sholat. Hal ini tidak mengherankan mengingat sholat memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam agama Islam. Sebagaimana mafhum kita ketahui semua, sholat merupakan rukun Islam terpenting setelah syahadat ya teman-teman. Sholat sebagai tiang agama Islam ya. Sholat adalah amal yang pertama kali dihisab. Salat adalah ibadah yang membedakan antara mukmin dan kafir. Dengan demikian, salat memiliki 2 aspek yang sama-sama penting, yaitu aspek akidah dan aspek fikih, teman-teman. Nah, buku Sifat Salat ini membahas kedua aspek tersebut, kendati pun titik tekannya adalah pada pembahasan tata caranya atau aspek fikihnya. Sebagai gambaran pembahasan, buku ini meliputi yaitu tentang urgensinya sholat dari sudut pandang syar'i, kemudian tentang keutamaan dan manfaat sholat, kemudian tentang hukum sholat yang menghukum orang yang meninggalkan sholat, kemudian tentang syarat-syaratnya sholat, kemudian tentang sifat sholat sesuai penjelasan Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian urgensi khusyuk dan hal-hal terkait dengannya, kemudian hukum sholat berjamaah dan penjelasan hukum-hukumnya yang lain ya. Agar mudah dipahami, buku Sifat Sholat ini juga dilengkapi dengan foto-foto gerakan sholat maksudnya ya teman-teman. Jadi tunggu apa lagi, mari sholat seperti sholatnya Nabi Muhammad SAW. Itu di bawah ada tulisannya tentang siapa sebenarnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin teman-teman ya. Silahkan dibaca sendiri di sini ya teman-teman. Nanti ada lebih lengkap. Ini yang saya punya adalah yang hardcover ya teman-teman, luar biasa, sangat bermanfaat dan isinya sangat jelas teman-teman ya. Kita coba intip, ada daftar isinya yang luar biasa ya. Silakan nanti teman-teman simak di sebelah sini ya. Ada pengantar penerbit, kemudian pengantar Yayasan Sosial Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kemudian ada mukadimah, kemudian dilengkapi
Berikutnya adalah makna sholat menurut etimologi dan terminologi syar'i, itu ada di halaman 15, ada subbabnya juga ya teman-teman. Kemudian kapan dan di mana sholat dijalankan itu ditulis di halaman 18. Kemudian urgensi sholat dari sudut pandang syar'i di halaman 21. Kemudian keutamaan dan manfaat sholat di halaman 25. Kemudian peringatan dari menyia-nyiakan sholat ya. Jadi kalau kita menyia-nyiakan sholat nanti peringatannya apa aja itu ada di halaman 34. Kemudian hukum orang yang meninggalkan sholat, ini sangat penting ya teman-teman buat yang masih meninggalkan sholat ya, silakan dibaca di sini halaman 39 ya. Kemudian ada syarat-syarat sholat di halaman 52, ini menjelaskan tentang definisi syarat sholat dan lain-lain, kemudian tentang syarat sahnya sholat ya teman-teman. Kemudian di halaman 90 ada penjelasan tentang sifat sholat sesuai riwayat dari Rasulullah Muhammad SAW, dari mulai takbiratul ihram sampai iftitah, ta'awud, membaca bacaannya, kemudian ruko, kemudian bangun dari ruko, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian tentang sujud kedua, rakaat kedua, tasyahud awal, rakaat ketiga dan keempat, tasyahud akhir, salam dan dzikir setelah sholat ya teman-teman. Jadi komplit banget tentang sholat di sini dibahas sampai tuntas ya. Kemudian rukun dan kewajiban sholat di halaman 228. Rukun sholat 228 dan kewajiban sholat ada di 233. Kemudian dua kaidah agung ada di halaman 236. Kemudian khusyuk dalam sholat dan hal yang dapat menutupi kekurangan sholat itu di halaman 242 ya teman-teman. Kemudian penjelasan tentang sujud sahwi itu halaman 252. Kemudian tentang sholat witir di halaman 264. Kemudian tentang sholat duha juga ada teman-teman, dijelaskan di halaman 267. Kemudian di bab terakhirnya ada hukum sholat berjamaah di halaman 269 dan tanggung jawab imam ya. Tanggung jawab imam di dalam sholat ya di halaman 272 dan kewajiban bagi makmum di halaman 277. Jadi komplit satu buku ini memang membahas tentang sholat ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang kepingin memperbaiki kualitas sholatnya ya silakan membeli buku ini. Beli di toko buku kesayangan teman-teman atau mungkin search di Mbah Google mungkin bisa ditemukan ya teman-teman. Oke, sekian ya video yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalau teman-teman dapat manfaat dari video ini silakan kasih tombol suka dan share ke semua sosial media yang teman-teman miliki agar bermanfaat juga buat teman-teman yang lainnya. Oke, semoga kita bisa jumpa lagi di video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.